Yang berbahaya di dia itu kan tengilnya itu kan. Kan anak pintar itu kan ada tengilnya. Ada tengilnya. Rata-rata akademisi itu kan ada tengilnya. Ya. Aku kayaknya di setiap tayangan mesti akademisi yang kena terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Halo Mas Ili. Siap, siap. Kali ini kita ngobrolnya sama Mas Yoga. Yoga Prayoga Danu ya Kak? Ya, nama komplitnya, nama lahirnya Prayoga Danu Rahadi. Prayoga Danu Rahadi. Rahadi. Nama tenar? Nama dulu dibilang watermarknya kalau misalkan zamannya jadi fotografer dulu. Oh, fotografer Yoga jadi Danu. Yoga Danu. Oh, Yoga Danu. Yoga Danu. Oke, kita ketemu hari ini sama Mas Yoga Danu, Iya. seorang relawan di komunitas. Hobinya unik-unik sih, antik-antik, nanti kita bahas hobinya ya. Hobinya aneh-aneh soalnya. Yang ketiga, beliau nih founder Red Sugar Colony ya Kak? Ya, Red Sugar Colony. Red Sugar Colony. Namanya keren Kak, Red Sugar Colony. Kak, kenapa nama Red Sugar Colony? Lalu itu kan bisa jadi filosofinya ya. Lalu di Red Sugar Colony itu aktivitasnya Red Sugar Colony itu lebih banyak ke aktivitas apa Kak? Ya, Mau Kak siap. ceritain Kak? Oke, jadi Mas Isal, kenapa namanya Red Sugar Colony? Karena dulu 2013 Ya. bisnis pertama kali yang digital yang saya masukin namanya Red Sugar Studio. Red Sugar Kayak Studio. gitu. Nah, cuma tak tarik mundur dulu ya. Boleh. Jadi aku gabung di Juruhub di komunitas ini tuh 2010. 2010. Itu persimpangan antara aku fresh graduate jadi lulus kuliah, terus cita-cita dulu mau jadi tentara tuh. Jadi mau jadi tentara harus pakai baju hitam, siap gitu. Siap. Kayak gitu. Terus habis itu di persimpangan jalan ketemu Mas Ili lah ceritanya. Waktu itu kita mastermind. Aku minta untuk mastermind dan segala macem. Akhirnya mengerucut ke dua pilihan. Karena dulu juga aku udah ngambil sikap nggak pengen jadi karyawan sih. Kalau itu udah ngambil sikap. Terus akhirnya dua jalan yang mengerucut. Yang pertama sesuai dengan cita-cita mau jadi tentara. Yang kedua adalah ini belajar bisnis di komunitas. Tapi sering jalannya waktu, beberapa kali mastermind sama Mas Ili, ya akhirnya aku menentukan sikap untuk belajar bisnis di Juruhub di komunitas. Maka 2010 jadi tonggak sejarah. 24 Juni 2010 jadi tonggak sejarah. Aku pertama kali masuk di komunitas. Apa Sal? 24 Juni 2010. 2010. Sal dulu mulainya keren Sal dia. Iya, Mas. Ya, jadi relawan dulu. Relawan, Itu kan di rumah di aula bawah itu. Iya. Itu kan pas dibangun. Lagi dibangun. Itu kan ceritanya bagus banget. Betul. Nah, Iya Kak. jadi di Mas Ili kan dulu 2010 itu menempati rumah di Jalan Bertojoyo lah di Semarang bawah. Habis gitu rumah yang di belakang ini ceritanya mau dipugar, mau direnovasi dan segala macam. Nah, butuh orang-orang yang untuk bahasanya sih dulu aku ngancurin rumahnya karena mau direnovasi dan segala macam. Nah, pekerjaan awalku ketika masuk itu adalah menjadi kenek atau asisten dari kuli bangunannya. Keneknya kuli. Keneknya kuli. Jadi tingkatannya misalkan kalau kita ngomongin tingkatannya kuli, ini bawahnya kuli. Asisten ya. Kayak gitu. Nah, terus habis itu tugas pertama kali adalah megang palu godam. Yang Thor nih lagi tayang nih sekarang. Nah, itu si menjoldirnya itu tak pakai. Tapi pakai dua tangan, jebret gitu segala macem. Dan Berapa lama itu awalnya? gimana Mas? Berapa lama itu ya? Berapa ya Mas ya? Mungkin di atas semingguan mungkin ada sih. Seminggu pertama. Seminggu Jadi pertama asisten. bener dan itu sampai Mas Ili aturan mainnya adalah ketika belum boleh balik gak boleh balik. Jadi nggak ngomongin jam. Nggak ada jam kerja ya? Nggak ada. Bukan istilahnya malah bukan jam kerja. Tapi kamu beraktivitas, berkarya. Ya. Oke. Gitu. Makanya istilahku sama Nana nggak mengenal jam kerja, jam berkarya Jam kayak karya, gitu. ya. Kayak gitu. Itu seminggu pertama sampai ada satu. Jebolin tembok. Betul. Dibolin tembok. Iya. Ngancurin. Hancurin tembok ya. Iya. Momentum yang paling teringat adalah ketika ini ada saksi sejarah. Ini ada bekas di sini. Sobek ceritanya. Ngancurin jebret terus batunya loncat. Sini lumayan dalam sini terus pulang setelah itu update status Facebook. Ada fotonya terus wah ini adalah pokoknya Sejarah. bahasanya bahasa alay gitu.
Habis itu di komen sama Mas Silly. Wah, lu. Kayak gitu. Kayak pajak momen itu loh yang pendapatan banyak. Iya. Keren. Ada komentar gitu. langsung. Mantap gitu. Ini semangat ya. Flexing tapi flexing kenegatifannya kita. Mau Kayak gitu. sambat Mau sambat Mau betul. sambat, Tapi aktual. dibungkus-bungkus kayak gimana gitu. sosok motivasi gitu. Kayak gitu. Nah tapi sisi positifnya adalah dari momentum itu kan kita jadi ngerti. Aku pribadi kan jadi ngerti bahwa oh ternyata ya belajar itu bukan permasalahan kamu udah. Kan aku basicnya psikologi nih. Masuk sana tiba-tiba jadi asisten kuli dan segala macam. Lah belajar itu bukan permasalahan kamu udah pintar apa enggak dan segala macam. Tapi kan proses mengenalkan dirinya ketika masuk komunitas itu yang penting. Apalagi ketika itu misalkan yoga adalah sarjana psikologi, terus berhadapan atau ngobrol dengan teman-teman yang misalkan pada saat itu kuli kan, oh nggak masuk dong segala. Bukan itu sih sebenarnya. Justru kita siap menjadi muridnya si kuli sih sebenarnya kayak gitu. Sangat. Waktu itu Sal, aku ingat Yoko ini lulus di psikologi Unika dan sebelum itu dia aktivis loh Sal. Aktivis. Dia itu ketua senat. Wah, aktivis bener. Ya. Dan aktif juga di fotografi. Dia zaman kuliah udah kemana-mana. Makanya dia kan termasuk fotografer handal di kota Semarang. Oh. Ceritain prosesmu di kegiatan di fotografi itu kan dirimu punya apa karir yang sangat bagus karena sempat dikirim ke luar juga dari majalah fotografi kayaknya. Ya, Nggak tahu ceritain. Kalau untuk berorganisasi itu dari SD sebenarnya. Jadi dulu saya pramuka sejati lah. Mantap. Praja Muda Karana. Betul. Terus sering berjalan waktu masuk SMP tuh ikut macam-macam. Dulu ikut pramuka lagi, ikut basket dan segala macam. Nah tapi emang yang paling membentuk tuh yang sejak SMP karena teman-teman lain semenjak pulang sekolah misalkan jam 2 siang itu pulang. Kalau aku weekend pasti nginep di sekolah. Sekolahan. Jadi bener-bener penjaga sekolah gitu, kenal sama satpamnya dan ya gitulah pokoknya. Nah dari situ tuh kebiasaannya mulai dalam lah sama organisasi. Makanya di SMA jadi paskibraka. Ini kan sebenarnya meniti karir menjadi tentara. Arahnya ke sana ya. Betul. Jadi pramuka terus akhirnya paskibraka. Sampai menurutku sih titik terbaik yang selama sekolah formal SD, SMP, SMA adalah menjadi komandan di lomba baris berbaris lah ceritanya kayak gitu waktu itu di kelas 2 SMA. Nah makanya basic berorganisasi ini kebawa sih sebenarnya dan di kuliah kan pindah ke Semarang dari Bogor dulu 9 tahun pindah ke Semarang terus kuliah psikologi yang niat awalnya adalah dari kuliah psikologi bisa jadi untuk daftar tentara lah ceritanya gitu. Oh gitu arahnya. Nah tapi ternyata mendalami lagi ketemu organisasi lagi di dalam di kampus 2007-2008 ketika itu sudah boleh mendaftar menjadi pengurus senat lah ceritanya karena sebelumnya di tahun awal saya jadi bidang 1 BEM fakultas urusan masalah seminar kayak gitu yang ilmiah gitu lah. Terus akhirnya naik tingkat lah ceritanya terus daftar jadi ketua senat 2007-2008. Nah semenjak saya yang megang beberapa aturan main banyak yang mulai bukan saya itu ya tapi saya tajamkan karena semenjak saat itu menjadi tonggak baru lah persenatan di fakultas ceritanya ada aturan-aturan oh ini ternyata bisa undang-undang itu bisa lebih baik lagi gitu. Ya gitu. Nah makanya di 2009 kayak mencari hobi lah ceritanya akhirnya ketemu yang namanya fotografi. Oh dari situ ya. Makanya ketemu belajar dulu sama Mas Dodot dulu kakak saya terus belajar segala macam soal fotografi akhirnya masuk gabung sama komunitas fotografer Semarang KFS. Seiring berjalannya waktu karena saya asik di organisasi biasanya saya suka deep understanding terhadap itu jadi menyelami segala macam sampai ke bawah bener-bener saya mentasbihkan diri sebagai street photographer itu 2011-2012 karena awal fotografi itu macam-macam tak masukin segala macam akhirnya mulai bersentuhan sama ceritanya entah sebutannya bisa komunitas entah perusahaan entah apa tapi yang lebih besar daripada KFS namanya Photographer Net. Nah gitu HQ-nya dulu atau headquarter-nya dulu di Jogja ada salah satu tokoh almarhum namanya Kristu Pasaragi dulu Bang Kris itu sering Photographer Net itu sering mengadakan kegiatan di seluruh Indonesia lah muter-muter
Makanya di satu momentum aku sering upload lah di Photographer.net segala macam, mungkin ke notice kali ya ada namanya Yoga Danu, terus ketemu lah di Semarang ceritanya, ngobrol segala macam. Nah mulai sejak itu pendalaman fotografinya mulai ini, akhirnya 2013 mereka ada kontes ceritanya. Kontes ini ya, kontes kecantikan, enggak deh. Kontes foto ceritanya. Kontes foto. Akhirnya portfolio foto saya masukin dan segala macam. Kepilih jadi salah satu dari 10 fotografer di Indonesia, jadi salah satu untuk diberangkatin ke Makau ceritanya. Makau. Prestasi gitu. Keren. Terus ya, berangkat ke Makau dan segala macam, pulang itu sebenarnya lebih dalam lagi tuh, karena semenjak saat itu kalau ngomongin pride and proud Yoga sebagai street photographer ya menurut saya pribadi ya dikenal gitu. Jadi ada teman Jakarta. Jadi kalau misalkan saya pernah ngomong gini ke temen di foto, nah kalau kita misalkan mau hunting ke posisi kota Indonesia mana, gampang, nanti ada temen di sini kok, tinggal kontak ini, karena udah punya link jadinya. Setelah itu kan namanya mulai naik lah gitu. Kayak gitu. Nah, dari bungkusan cerita itu Mas Isal, Mas Ili, 2013 itu saya mengalami ini mulai geser ceritanya ke ini deh. Boleh. Mulai mendapatkan satu persimpangan antara yang namanya prioritas atau hobis. Oh, prioritas sama hobis. Iya, karena fotografi ini nggak ada dalam tadi perjalanan 2010 aku ketemu sama Mas Ili untuk mastermind. Kan pilihannya cuma dua, mau jadi tentara atau mau jadi pebisnis. Aku nggak ngomongin soal jadi fotografer, nggak ada tiganya. Makanya ketika menikmati masa-masa jaya atau masa-masa tenar yang menurut saya dulu seperti itu mulai kabur antara prioritas dengan hobis. 2010 belajar bisnis, tapi juga mulai pride dan protes sebagai fotografer juga mulai naik dan segala macam. Akhirnya tak susul nih yang namanya prioritas. Makanya sebelum ke 2013, 2012 itu belajar bisnis yang pertama kali dulu di microfinance lah. Itu saya menyerah. Saya kayak betul nggak sanggup dan bener-bener ngomong. Dulu pendamping saya ada Mbak Tri, ada Mbak Ning, terus ada Mas Dodot juga. Nah, kebetulan waktu itu dekatnya sama Mas Dodot kan. Akhirnya ngomong sama Mas Dodot, Mas kayaknya aku nggak kuat untuk setiap hari bangun tidur menghadapi kegiatan. Jadi kegiatan saya dulu jadi debt collector. Nagihin orang-orang kampung-kampung kayak microfinance gitu. Dulu komunitas sempat punya ya? Sempat punya. Iya, tahun berapa? 2010 sampai 2012 kalau saya. Mas Yoga di bagian kolektornya. Betul. Jadi orang yang punya usaha dan juga jadi debt collector. Kayak gitu. Nah, itu yang membentuk muka saya menjadi debt collector kayak sekarang ya. Menyeramkan. Ya gitu. Nah, tapi ada momentum sinetron gitu. Bangun tidur kayak ngaca, kayak refleksi gitu. Aku harus sampai kapan harus kayak gini kayak gitu. Nah, makanya memberanikan diri ngomong sama Mas Dodot sih. Nah, akhirnya ketemu titik kerucut lagi nih antara tadi yang hobi sama prioritas. Nah, ketemulah yang sering diajarkan sama Mas Ili namanya ruang antara atau kontemplasi atau reflektif. 2013 itu benar-benar titik reflektif di mana yoga tuh harus ngapain, harus self talk, harus bicara sama diri sendiri, harus mau ngapain selanjutnya. Dan udah lepas dari situ akhirnya 2013 pun mengambil pilihan untuk gantung kamera ceritanya. Kalau pemain bola gantung sepatu, saya gantung kamera. Lepas dari, posisi 2013 saya jadi wakil ketua komunitas fotografer Semarang. Pas lagi tinggi-tingginya ya? Iya, jadi masa itu tuh menurut saya pas masa fotografi hobi saya lagi bagus-bagusnya, menurut saya ya. Kayak gitu, makanya saya udah ngomong nggak bisa, ini prioritasnya harus di ini. Jadi kayak turning point pilihan sikapnya, kayak gitu. Gantung kamera, ngelepasin segala macamnya, mondok tuh di tempatnya Mas Nidom dulu di Indo Studio, mulai dari Brutojoyo, Mugas ke Sadewa. 3 tempat Indo. Yaitu belajar di situ sambil nyantri di tempat komunitas ya. Menurut apa yang dikatain Mas Dodo sama Mas Idom dulu. Sambil juga belajar konten sebenarnya, karena dipasangin sama Anis buat bikin satu website namanya akukamuindonesia.com. Akukamuindonesia.com. Betul. Ini kalau diterusin keren banget. Itu website yang sangat bagus tuh. Betul. Kalau misalkan itu jadi toh,
yang kita bisa visualisasikan tuh kayak GNFI lah, Good News from Indonesia, kayak gitulah gitu. Nah itu belajar bikin konten, misalkan ngambil tema, tema ini kita bahas, misalkan ya kita ngasal ngambil lumpia tuh siapa sih yang bikin, itu dari mana, sejarahnya gimana. Tugasnya bikin editorial, terus berarti kan riset tuh. Terus Anis itu tugasnya di visual, gambar lumpianya dan segala macam. Nah, kita ngeposting tuh di situ di akukamuindonesia.com. Sambil juga belajar juga soal keuangan, karena finance pertama kali selain Mas Nidom di Indos adalah Yoga. Jadi saya ngerjain laporan keuangan Indos tuh. Kayak gitu. Gitu sih. Makanya di titik 2013 akhir, yang tadi omongan pertama tadi itu titik ketemu yang namanya Red Sugar Studio. Mungkin kira-kira Desember lah. Tahun berapa ya? 2013 Desember 2013. Itu awal Red Sugar Studio. Betul. Yang kemudian nanti akan jadi Red Sugar Colony itu. Ketika sudah berkembang itu. Iya. Mas Ili, aku nemuin banyak slicing nih di prosesnya Mas Yoga, di mana Mas Yoga tuh aktivis banget ya, dan aktivisnya nggak tanggung-tanggung gitu. Memang dari aku tuh kalau ada orang kecilnya udah pramuka, paskibra, mesti bukan anak biasa gitu. Maksudnya itu kan dia dianggap pelarian untuk cari aktualisasi zaman SMP, SMA gitu. Terus ternyata pengen jadi tentara. Menurutku orang jadi tentara pasti keras orangnya. Keras tuh dalam artian ya pengen jadi tentara terus mahasiswa pula. Tapi yang aku suka ketika Mas Yoga bilang belajar sama komunitas, belajar sama Mas Ili, terus mastermind sama Mas Ili. Nah, Mas Yoga tuh bersedia untuk ya tadi ya, entah dia gantung kamera di proses udah tengah jalan, tapi ngancurin tembok, terus Mas Yoga tadi bilang ngenolin dirinya dia. Nah, aku penasaran di proses itu Mas Ili. Apa yang terjadi atau diskusi apa yang Mas Ili sama Mas Yoga tuh ketemu sampai akhirnya orang seperti Mas Yoga tuh bersedia untuk ya wis aku belajar di sini. Karena kan belum tentu orang segampang Mas Yoga mau nerima udah psikolog gitu kan, suruh ngobrolnya sama orang kalangan bawah. Aku ingat mirip sama Mas Akbar, di mana dia orang komunikasi, suruh ngobrol sama pelayan atau yang di karyawan di warung. Nah, monggo Mas Ili, prosesnya Mas Yoga menerima proses belajar sama komunitas di awal. Monggo Mas Ili. Ego ini jenis manusia yang menurut aku ideal, Sal. Ideal? Ya, kalau di sesi ngobrol kemarin tuh ketemunya Dela kan. Dela itu sangat metodologis. Nah, Yogo punya. Kenapa aku bilang Yogo punya? Ya karena dia ketua senat, di Unika psikolog, ngambil jurusannya aja psikolog. Makanya kemudian kalau sekarang dia punya kekuatan yang sangat kuat itu adalah riset. Yogo itu punya kekuatan riset. Karena metodologi itu perlu orang yang punya kesadaran riset tinggi. Nah, ya aku sebut ideal itu karena selain dia itu tak kiri, dia itu tak kanannya kuat. Pramuka itu kan membutuhkan keterampilan spasial. Ya kan? Nah, tampak dari apa yang dilakukan Yogo. Makanya aku melihat Yogo itu kalau dia itu berjuang itu bukan pilihan. Kalau aku lihat dari awal Yogo itu berjuang itu bukan pilihan, Sal. Bukan pilihan. Aku tahu dari awal Yogo itu berjuang itu udah kebutuhan. Udah nggak ada sikap memilih itu nggak ada dia. Ya itu sudah jadi mailinnya dia kayak gitu itu. Itu kebayang maksudku. Nah bentuknya yang saya sebut ideal itu dia sebagai orang metodologi dia kena, dia orang utang metodologi tak kirinya dia jalan karena sampai hari ini kan dia tukang risetnya komunitas untuk urusan marketing kan. Market digital yang potensial di mana, nanti ke depan dunia visual ini kemana, NFT itu salah satu perintisnya di kelompok kita itu ya dia udah dapat lumayan di NFT itu, udah makan duluan dia sebelum rame-rame, dia udah curi start duluan karenanya dia itu tadi operasional satset nih. Kalau orang anak sekarang bilangnya satset gitu kira-kira. Satset. Rakaken cangkem. Itu sih salah aku lihat juga itu. Ini yang kemudian teman-teman semuanya mendorong dia jadi ketua yang
Yang sekarang ini kan gitu. Benar, Ya kan. benar. Dan ketua itu kan di tempat kita kan gila kan, nggak ada demokratisasi kan. Jadi nggak perlu lagi demokratis. Kalau kita sudah tahu di dalam kita menunjuk orang itu sudah tahu secara kualitatif itu, makanya kan kita persis ada apa kalau level kita itu kumpul itu kan gampang gitu ngeliat juga semuanya sudah pasti tahu lah 5 gitu, udah ratingnya gitu, rating. Iya, rating. Itu Sal. Ya, Mas Yoga, aku balik ke Mas Yoga. Proses Mas Yoga bikin Red Sugar Studio itu kan berarti digital ya? Digital full ya? Ya. Full digital. Saat ini dari Red Sugar Studio sampai jadi Red Sugar Colony itu berarti kan secara nama itu yang tadinya kecil membesar, ya dong. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sampai di titik ini. Nah, aku penasaran sih Kak, dari Red Sugar Studio lanjut Red Sugar Colony, proses apa yang akhirnya sekarang aku kemarin lihat Instagram Mas Yoga foto lagi nih, koloni lagi nih. Wah, habis makan. Aku dilihat dari Mbak Rin diberitahu gitu. Langsung sama Mbak Rin like. Kebenaran nih dipilih jadi ketua, maka yang harus aku lakukan pertama kali adalah menambah literasi sebenarnya. Makanya bacaanku yang kemarin udah selesai dan sekarang ada yang baru ini. Nah, yang selesai dulu ya Taitin ya. Jadi kemarin aku baca Leaders Eat Less, Simon Sinek lah. Simon Sinek itu ngomong gini di bukunya, kalau kamu menjadi pemimpin, otoritas kepemimpinanmu yang paling awal adalah kemampuan teknis. Jadi mau jadi pemimpin apapun, ya kamu harus belajar teknis dulu. Kompeten dulu. Betul. Maka pada saat itu ketika balik yang ke Red Sugar tadi, ya awal yang harus dilakukan adalah riset. Karena kemampuan teknis kalau awalnya langsung belajar dan segala macam, nggak akan cepat dengan jadi. Karena kita butuh 5W1H dulu. 5W1H lewat riset. Yang dulu dilakukan pertama kali Red Sugar Studio itu bukan yang seperti yang sekarang. Dulu adalah microstock. Makanya aku ngeriset market yang sudah berapa tahun ini gede, salah satunya Shutterstock. Terus ada Zazzle, ada segala macam itu terus berjalan tuh. Membuktikan juga setelah aku riset, dapat data dan segala macam, validasi. Bisa gerak apa enggak. Makanya sampai beberapa bulan bertahan di situ. Ya gitu. Jadi yang ya kata-kata awalnya apa yang dilakukan pertama kali pasti riset ya. Gitu. Nah, kenapa aku ngomong harus kemampuan teknis aku riset? Karena basicku bukan ilustrator. Kalau Red Sugar Studio ngomongin studio ilustrasi, aku nggak bisa gambar sama sekali. Oh gitu. Tapi kan basicmu fotografi itu sebenarnya sudah jadi model, Jok. Betul Mas. Betul. Itu nggak bisa dilepas. Betul. Jadi kalau anak-anak ngomongin soal komposisi, ngomongin warna dan segala macam, aku berani head to head untuk ini. Tapi kan akhirnya aku harus ngambil posisi generalis ya. Kan spesialisnya tadi ngomong soal riset sama generalisnya aku akan ngomong, loh apa yang kamu omongkan, misalkan ada ilustrator ngomong ke aku, sesuai nggak dengan apa yang dibutuhkan sama klien, titiknya gitu. Iya sih itu. Karena gambar bagus jeleknya itu bukan menurutmu bagus, tapi nggak sesuai kebutuhan klien nggak bisa. Iya, kayak gitu. Betul. Gitu sih jadinya. Makanya otoritas kepemimpinan tadi belajar soal spesialis, nanti ke titik ujungnya nanti sebagai generalis. Kayak gitu. Menarik. Awalnya itu sih Mas Sal. Sampai sekarang jadi Red Sugar Colony, yang awalnya jadi di ilustrasi, saat ini lebih besar lagi. Iya, jadi kenapa namanya sekarang Red Sugar Colony? Karena alhamdulillahnya dikasih sama Allah nih jadi ada 2 tempat sekarang. Jadi tadinya cuma di Red Sugar House. Terus sekarang ada satu kader saya namanya Sukima itu kita dorong lah ya untuk keluar dari Red Sugar House untuk bikin satu circle baru lah. Namanya MLS. MLS itu Magic Lotus Space. Nah, kalau misalkan saya nyebut ini circle 2 ini adalah Red Sugar House, kayaknya nggak cocok. Makanya aku pribadi masih ngebalikin dulu filosofi kenapa namanya Red Sugar, karena Red Sugar tuh kebodohan saya dulu sebenarnya. Kenapa kebodohan? Lo kan yang bener kalau ngomongin nama gula merah kan bukan Red Sugar tapi Brown Sugar. Tapi itu jadi berkah. Iya. Karena nama pengucapan sekarang Red Sugar tuh jadi enak menurutku. Ya gitu. Nah, tapi ngambil filosofi gula merah itu kan nariknya ke semut sebenarnya. Makanya kan logo Red Sugar itu kan semut. Oh iya benar. Gitu. Nah, mengandaikan aja kalau semut itu kan bukan makhluk individualis, dia kan makhluk komunitas, komunal. Yeah. Persis
kayak manusia kan nggak bisa hidup secara individualis. Sejatinya kan makhluk komunal, makhluk sosial. Makanya kerajaannya sebut tuh namanya apa? Koloni, betul. Akhirnya kalau kita diperhimpunkan di bawahnya Juruhab, ya kita namanya Red Sugar Colony. Kita menghidupnya tetap, ya kan apa ya istilahnya, kalau bahasa dalamnya kan filosofi hidupnya kita kan Juruhab. Ekosistemnya itu, terus baru nyebar ke yang kesatuan kecilnya Red Sugar Colony, baru ke Red Sugar House, terus ke MLS. Sampai ke personal di bawahnya gitu. Betul. Menarik. Ya, menurut kamu prospek dunia digital di masa depan tuh khususnya di dunia visual tuh kayak apa ya? Iya. Jadi kalau misalkan startnya 2013 sampai 2022, sekarang ini bahkan hampir 9 tahun eksis lah ceritanya di dunia digital. Ya kan selalu ada naik turun dan segala macam. Nah, tapi karena basicnya saya ngeriset, maka saya akan bilang ya digital ini masih bagusnya minta ampun ya, karena emang zaman kan geser trennya dan segala macam. Ini khususnya di visual ya? Khususnya di visual. Karena konteks saya emang ke studio ilustrasi kayak gitu. Nah, saya masih ada bahan riset yang sudah saya punya hasilnya, tapi emang ini harus dipertajam terus. Kalau misalkan kita ngomongin servis ilustrasi, ini udah jalan banget. Nah, cuma kan kita butuh nggak kesamaan gitu, maksudnya kan kita homogenik di situ semua gitu. Nah, kita butuh derivatifnya. Saya sih tetap yakin sama dunia font kalau untuk digital ya, apalagi di dunia visual. Font untuk salah satu yang lumayan prospek ya. Fontase ya. Fontase betul. Kalau misalkan bahasanya foundry atau pembuat font, bukan laundry ya. Nanti kita nyuci. Ya gitu. Beda dikit ya. Betul. Karena kalau kita misalkan ngomong kebutuhan font, clue-nya cuma gini aja. Pixar itu bikin fontnya Pixar itu dia ngambil dari Google Font atau bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Nah, kalau misalkan dia bikin sendiri, clear semuanya. Nah, tapi kita tahu kan psikologi konsumen atau perilaku konsumennya orang-orang Amerika, orang-orang Jepang dan segala macam, pasti dia akan men-shortcut itu semua. Maksudnya ngapain sih butuh menginvestasi waktu menyerap orang-orang font yang untuk bikin font terus kita rawat dan segala macam. Dia kan pasti pola pikir perilaku konsumennya beli aja. Toh udah ada yang nyiapin font dan segala macam. Nah, ketika kita udah masuk hal itu, kita nanti bisa nyari tuh, kita searching bahwa loh ternyata kalau untuk corporate gitu beli font dan dia pakai dan segala macam itu nilainya nggak semurah itu. Kayak gitu. Nah, data itu kan baru data sempit ya, baru data yang masih prematur banget lah. Tapi kita udah bisa ngambil narik garisnya gini aja. Aku kan punya di Red Sugar House punya teman-teman periset juga yang membantu aku. Makanya turunanku ke bawah adalah istriku sendiri, namanya Niken. Niken itu tak coba untuk belajar font, Mas. Akhirnya dari basicnya desain terus ke ilustrasi, sekarang bisa ngefont juga. Bikin font dan segala macam, gak harus bagus. Bahkan 2 font pertama dia adalah huruf sambungnya dia dan huruf latinnya dia. Ya itu dibikin, diupload. Terus sebagai bukti pendeknya adalah kebeli nggak sama orang? Kebeli. Itu kan menjadi langkah paling dekat kita untuk kita udah tahu datanya yang tadi soal font. Loh, kita lakukan itu jadi action yang sedekat itu bisa kita tahu gitu loh resultnya. Nah, makanya kalau misalkan semakin mendalam dan semakin proper, font ini menjadi sesuatu yang bagus sih untuk kita masukin kayak gitu. Iya, kita ngobrol terus ya Yuk ya, ngomongin dunia visual itu kapan selesainya kan udah nggak mungkin lagi. Betul. Pertanyaan kan begitu selalu yang kita kritiki untuk diri kita adalah ketika kita menjalani sesuatu kan kita berbalik arah lagi. Adalah ketika kapan nih kita selesai ngurusin kayak gini. Tapi ketika kita ngomong visual itu ternyata kapan selesainya ya? Mungkin menjelang dunia kiamat mungkin baru itu akan terganggu mungkin. Kebayang aja ya. Dan market kita ini sekarang di kelas dunia itu udah terbuka luas begini. Mau market yang job service-nya terbuka, yang
POD atau print on demand kayak begitu, microstock juga semakin orang butuh. Iya. Ya Yok ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita udah bergerak di visual, berarti ini menjadi bekal sih. Karena metode risetnya menurutku ya, basicnya sama. Berawal dari ini, stepnya ke sini, sampai ujungnya ke sini. Maka ketika kita udah punya bekal ini, tadi ngomong POD, ngomong microstock, ngomong service, sampai ngomong ini yang di luar visual, ngomong programming, ngomong writing, ngomong video dan segala macam, itu metodologi risetnya sama. Nah, tinggal yang PR-nya khususnya aku adalah butuh konsentrasi orang-orang yang harus ke sana. Yang jadi PR-nya kan itu butuh kader lah istilahnya yang kita butuhkan di sana. Nah, maka kalau udah ada kader untuk fokus ke sana, kita tahu bahwa yang hasil dari riset kita tadi udah lakukan itu bisa works apa enggak. Gitu. Kak, aku nambahin pertanyaannya gini. On proses Mas Yoga sebagai seorang relawan di komunitas, hari ini kan Mas Yoga ngebangun sebuah usaha dengan backup komunitas dan sistemnya komunal banget kan. Nah, apa yang bisa jadi saran buatku atau buat beberapa teman-teman yang mungkin 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir sedang juga lagi bangun usaha dengan backup atau dengan supporting sistemnya komunitas sebagai leader di usaha-usaha kecil, Kak? Saran, Kak? Ya. Jadi kalau saran, saya yang butuh saran malah. Bolak-balik. Jadi balik ke ini aja sih, ke core-nya lagi. Jadi kalau Jurhab kan punya jargon ya Mas, apa ya Mas? Istilahnya lebih bagus bukan jargon, apa ya? Punya kata-kata kalimat yang bagus lah, yang kita tahu semua berprestasi dan berbuat baik. Iya. Balik ke situ aja sih kalau misalkan saran, ya untuk jadi koordinator atau untuk jadi leader di situ ya selesaiin dulu masalah berprestasi sih. Setuju. Itu harus kuat dulu. Prestasi dulu, karena kalau misalkan mau empowering atau memberdayakan orang lain tapi kitanya nggak punya validasi kita sendiri sebagai orang yang melakukan sesuatu terus ngomongnya berhasil lah gitu, terus kita mau empowering orang kalau kita nggak berhasil gimana? Iya sih. Ya kan berprestasi dulu baru berbuat baik. Sarannya itu sih Mas. Makanya ini kan balik ke piramida kebutuhan Maslow kan. Ini teori humanistiknya, salah satu mazhabnya di psikologi. Jadi humanistic teori. Jadi ada kebutuhan fisik kan, sandang pangan papan dan segala macam, terus ada kebutuhan rasa kasih sayang, terus ada kebutuhan keamanan, terus ada kebutuhan pengakuan, self esteem, jadi dipuji-puji segala macam tuh. Sampai titik tertingginya aktualisasi diri. Tugas itu sebagai leader atau sebagai koordinator harus beres dulu sih menurutku. Karena kalau kita nggak membereskan itu, kita masih ada tugas selanjutnya yang dikomplitin ketika berdiskusi sama Mas Ili. Aku inget banget Mas Ili. Kalau aktualisasi udah beres ya kamu harus mengaktualkan orang lain. Pemimpin tugasnya itu. Jadi ada 6 kebutuhan yang diperbaharukan sama Mas Ili. Hasil diskusi waktu itu. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita belum menyelesaikan sampai ke titik aktualisasi diri kita, kamu sebagai koordinator, kamu sebagai leader mau mengaktualkan orang lain gimana? Lo kamu aja belum beres kok persoalannya. Iya. Kayak gitu sih mungkin ya. Kalau kita namanya Mas Ili. Ya rasa ditambahin. Cukup. Yang berbahaya di dia itu kan tengilnya itu kan. Iya. Kan anak pintar itu kan ada tengilnya. Ada tengilnya. Rata-rata akademisi itu kan ada tengilnya. Iya. Aku kayaknya di setiap tayangan mesti akademisi yang kena terus ya. Iya, banyak orang dari akademisi yang akhirnya bukan kalah ya. Iya, maksudnya buat argumen sama Mas Ili kan menjatuhkan kemarin tuh bahasanya apa ya? Kesombongan kalau artistik atau tapi akademisnya. Kayaknya Yuki mau nambah itu. Nah, mau Pak. Jadi gini. Jadi yang Mas Ili lakukan kepada yoga, aku akan menjawab harus. Karena tuh kemarin aku baru berdiskusi dengan Mas Sutar dan Odi soal masalah. Jadi Mas Sutar pertanyaan gini, loh yoga kan kamu kan lulusan psikologi, harusnya apa yang kamu pelajarin kemarin sekarang tuh kan ngelotok banget gitu. Jawabanku kalau aku dulu masih mahasiswa psikologi, enggak.
Karena kenapa? Lah kan ilmu psikologi bukan aplikatif. Aku nggak punya medan bertempurnya, aku nggak punya medan untuk. Aku dapat teori ini. Loh, aku tuh mempraktikkannya atau mengaplikasikannya kemana? Ke dosen kan nggak mungkin. Songong lu, gitu kan nggak mungkin. Atau ke rektor gitu, dipecat. Nah makanya ketika misalkan tadi aku ngomong soal si Maslow nih, teori humanistiknya, loh aku bisa mengaplikasikan ini bahkan sampai memvalidasi. Ya ketika red sugar, ketika ada red sugar atau ketika berkomunal kayak gitu. Maka kalau misalkan dulu harus mengenalkan diri, ya harus, karena kamu coba belajar teori, otak kiri doang, kayak gitu sih. Ya. Jadi kepake semua sebetulnya teorinya ketika beneran dikasih medan pertempurannya ngebangun sebuah entitas kecil di Red Sugar Colony itu. Insya Allah syaratnya tetap harus menambah literasi, belajar terus ya. Itu yang nggak boleh dilupain. Gitu. Layak Mas Ili, ketua emang bener nih Mas Ili. Iya ketua. Ketua bener. Ketuaan kali. Mas Ili, sesi ini aku minta ditutup dulu sama ini Mas Ili, karena ini ngasih Mas Yoga waktu kita panjang, kita dengerin aja. Kita nggak ngobrol Mas Ili, dikit doang. Benar ditambahin sama Iya kan kalau dengerin anak yang pinter itu kan santai kita. Mas Ili, di sesi ini sosok proses belajarnya Mas Yoga sampai hari ini prestasinya jadi seorang ketua di komunitas sesi dari sudut pandang Mas Ili ke seorang yoga dan monggo Mas Ili. Kan berikutnya kan setelah perjalanan dia jadi seorang petarung itu kan sudah terbukti. Ketika dia sebenarnya persis yang disampaikan Yogo itu, aku setuju banget ketika kebutuhan dari para orang-orang pandai yang sekolah dan sarjana-sarjana hebat itu, kebutuhan kemudian adalah harus seiring waktu dia harus di medan pertempuran. Padahal di medan pertempuran dengan apa yang jadi bekal dia di awal ketika jadi sarjana itu tuh nggak bakal bisa sinkron, nggak mungkin. Karena ilmunya di akademisi itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Tapi misalnya bicara aktualisasi, rata-rata kan udah sampainya ke situ. Sementara teori Maslow terendah itu justru adalah keamanan. Nah bagaimana kemudian berprestasi kalau orang itu nggak aman gitu deh. Nah aku melihat di proses yoga itu prosesnya udah seperti teori Maslow karena prosesnya di proses yang paling bawah itu. Dan ketika ngomongin tengah dicinta itu, wah kurang apa kalau di JRU itu dia nyari cinta atau dia dicintai berapa orang yang mencintai dia di kelompok ini. Yang mencintai kan bukan hanya perempuan-perempuan cantik di tempat kita, tapi kan dirimu dan aku kan mencintai dia. Setuju, itu kan fakta, nggak bisa kita hindarkan, nggak ada yang bisa ngapus itu. Nah puncaknya dia lompat ya apalah namanya, kok langsung aktualisasi diri. Ya prinsip aktualisasi diri itu kan semudah kalau dia sudah mulai mengaktualkan orang lain ya dia pasti aktual, sudah dengan sendirinya kayak gitu. Jadi nggak ada teori tertinggi lagi kecuali ya bagaimana aktual itu dia jalankan. Dan alhamdulillah juga di lab berikutnya adalah menjadi seorang biksu. Nah ini film-film itu udah pas titik 6. Karena leadership itu adalah ruang biksu, ruang kesunyian baru yang dimasuki yoga di masa akan datang. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi memikirkan untuk dirinya. Benar. Ya, para pemimpi, para orang yang semedi, orang yang menyendiri itu relatif nggak memikirkan personal, udah nggak. Sulit kalau dia mau jadi biksu, sufi itu kalau dia mikirkan diri sendiri itu nggak bisa, nggak mungkin itu. Kebayang maksudku ya? Bayang maksudnya. Udah cukup Sal. Siap. Ya gue mau nambahin. Sudah. Siap. Oke, Mas Ili terima kasih sesi ini, Kak Yoga terima kasih banyak. Teman-teman terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.